Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Andi, yaitu materi capital budgeting yang beranggotakan tiga orang, yaitu yang pertama ada Agil Aryana Zahra, yang kedua ada Anggara Kuntawi Bisana, dan yang ketiga ada Arifianto Al-Ghifari Hidayat. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu capital budgeting. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Capital budgeting merupakan sebuah proses dalam mengevaluasi dan memilih investasi yang selaras dengan tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Terdapat dua purpose dalam capital budgeting. Yang pertama, memperkirakan laba atau rugi dari dana yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, yaitu memperhitungkan secara cermat kebutuhan dana perusahaan. Terdapat tiga metode dalam capital budgeting, yaitu payback period, yang kedua ada net present value atau bisa disebut dengan NPV, yang ketiga ada internal rate of return atau IRR. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Agil Aryan. Silakan Agil Aryan. Baik, terima kasih buat Mas Anggara. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode capital budgeting yang pertama, yaitu payback period. Payback period adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh investor. Payback period disebut juga sebagai periode pengembalian. Untuk lebih gampangnya, yaitu payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perusahaan itu balik modal. Yang akan lebih suka sih yang periodnya itu lebih singkat daripada proyek yang lain. Maka dari itu, periode pengembalian yang semakin pendek menunjukkan suatu investasi akan lebih cepat balik modal. Jadi, bisa disimpulkan bahwa payback period menggambarkan panjang waktu yang dibutuhkan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, ada rumus dari payback period sendiri. Payback period rumusnya terbagi menjadi dua, yaitu dengan annuity cash flow dan juga mixed stream cash flow. Apa sih bedanya annuity cash flow dengan mixed stream cash flow? Itu cash inflow yang cash inflow-nya tetap, sementara mixed stream cash inflow-nya berubah-ubah tiap period. Kelemahan dari kelemahan dari payback period sendiri yaitu yang pertama, tidak memperhatikan time value. Sedangkan waktu yang akan datang apabila orang akan. Yang kedua, lebih mementingkan pada pengembalian nilai investasi daripada aspek laba dalam waktu umur investasi. Dengan begitu, cash flow sesudah umur payback period tidak diperhatikan. Metode yang kedua yaitu net present value. Net present value sendiri adalah metode yang digunakan dalam analisis investasi untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari sebuah proyek atau investasi. Net present value menghitung antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar yang diharapkan dari investasi tersebut dengan biaya awal investasi. Apabila net present value memiliki nilai positif, maka investasi dianggap berbenefit bagi sebuah perusahaan. Sedangkan jika net present value bernilai negatif, maka investasi dianggap tidak memiliki benefit bagi sebuah perusahaan dan sebaiknya tidak dilakukan. Di sini ada indikator net present value bagi sebuah perusahaan. Jika net present value itu lebih dari 0, maka investasi yang dilakukan memberikan benefit bagi sebuah perusahaan. Namun, jika net present value-nya lebih kecil dari 0,
Investasi tidak bermanfaat bagi sebuah perusahaan dan proyeknya akan ditolak. Nah, value sama dengan nol, maka investasi tidak mengakibatkan perusahaan untung atau rugi. Selanjutnya ada rumus dari net present value. NPV sama dengan cash flow dari modal awal ditambah pemasukan atau cash inflow per 1 plus rate dipangkatkan dengan periodnya. Selanjutnya, internal rate of return akan dijelaskan oleh teman saya Al-Ghifari. Silahkan Al-Ghifari. Oke, selanjutnya di sini ada internal rate of return atau IRR. IRR adalah sebuah metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di periode mendatang. Sederhananya, ketika hasil perhitungan IRR menunjukkan angka yang lebih besar daripada modalnya, maka Anda sebaiknya segera melakukan investasi. Sebaliknya, jika hasil perhitungan IRR kurang dari biaya modal, maka Anda lebih baik menghindari investasi tersebut agar tidak mengalami kerugian. Oke, di sini ada fungsi dari IRR itu sendiri. Yang pertama, ada untuk mengukur suatu usaha atau bisnis apakah berhasil atau mendapatkan laba dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengukur aset apakah akan meningkat atau tidak. Yang ketiga, untuk mengetahui laju pengembalian investasi, sehingga kegiatan operasional dalam bentuk apapun dapat dievaluasi sesuai laju pengembalian secara akurat. Yang keempat, sebagai tolak ukur persetujuan pendanaan atau investasi. Ya, di sini ada formula untuk mencari IRR itu sendiri. Yang pertama ada NPV, lalu ada CF0 tahun awal setoran itu tadi, lalu ada CF yang pertama, CF kedua, dan seterusnya, lalu bagi dengan 1 plus IR pangkat 1, dan seterusnya sama dengan 0. Oke, baik. Kelemahan dari IRR sendiri, perhitungannya bersifat estimasi, sehingga tidak terlalu tepat. Selain itu, metode IRR hanya bisa menunjukkan hasil maksimal ketika suatu investasi memiliki kapital berubah rasio. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Anggara Kuntal. Oke, baik Fari. Saya akan melanjutkan metode selanjutnya yaitu Modified Internal Rate of Return. Yaitu adalah sebuah tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi atau bisa disebut dengan MIRR, mengasumsikan bahwa arus kas positif diinvestasikan kembali pada biaya modal perusahaan dan pengeluaran awal biaya dibiayai dengan biaya pendanaan perusahaan. Sedangkan sebaliknya, tingkat pengembalian internal atau IRR yang dijelaskan oleh teman saya Fari tadi, internal tradisional mengasumsikan arus kas dari suatu proyek diinvestasikan kembali pada IRR itu sendiri. Oleh karena itu, MIRR lebih akurat mencerminkan biaya dan profitabilitas suatu proyek. MIRR menjadi salah satu kriteria untuk menentukan sebuah proyek investasi dapat diterima atau ditolak. Suatu proyek dapat diterima apabila nilai dari MIRR bernilai lebih besar daripada diskon rate yang ada atau diterapkan. MIRR digunakan dalam penganggaran modal untuk mengidentifikasi kelayakan suatu proyek investasi. Misalnya, jika MIRR suatu proyek lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diharapkan, maka suatu investasi dianggap menarik. Sebaliknya, tidak disarankan untuk melaksanakan suatu proyek jika MIRR-nya kurang dari hasil yang diharapkan. Di sini ada rumus dari MIRR itu sendiri, yaitu FP arus kas positif dibagi dengan PV arus kas negatif dipangkatkan dengan 1/n, lalu dikurangi dengan 1. FV arus kas positif adalah nilai future value dari suatu arus kas dan dikomodasikan dengan tingkat reinvestasi. PV arus kas negatif adalah nilai sekarang dari arus kas negatif didiskontokan dengan biaya modal. Lalu ada N atau jumlah periode. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fari. Silakan, Fari.
Oke, baik. Saya akan melanjutkan tentang profitabilitas indeks atau PI. Indeks profitabilitas dihitung sebagai rasio antara nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa depan dan jumlah awal yang diinvestasikan dalam proyek. Semakin tinggi PI, berarti suatu proyek akan dianggap lebih menarik. Indeks profitabilitas dihitung dengan membagi nilai sekarang arus kas masuk dari investasi modal dengan nilai sekarang arus kas keluar dari investasi modal. Jika indeks profitabilitas lebih besar dari 1, maka penanaman modal diterima. Jika kurang dari 1, maka penanaman modal ditolak. Indeks profitabilitas adalah variasi dari pendekatan net present value untuk membandingkan proyek. Meskipun indeks profitabilitas tidak menetapkan jumlah pengembalian tunai dari investasi modal, namun indeks profitabilitas memberikan pengembalian tunai per dolar yang diinvestasikan. Oke, di sini adalah ciri-ciri atau indikasi dari profitabilitas indeks. Yang pertama, indeks profitabilitas atau PI adalah ukuran daya tarik suatu proyek atau investasi. Yang kedua, PI dihitung dengan membagi nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dengan jumlah investasi awal dalam proyek tersebut. Yang ketiga, PI yang lebih besar dari 1 dianggap sebagai investasi yang baik. Dengan nilai yang lebih tinggi berarti proyek yang lebih menarik. Dalam kondisi keterbatasan modal dan proyek saling eksklusif, hanya proyek dengan PI tertinggi yang akan dilaksanakan. Oke, di sini ada formula atau rumus dari PI. Present value of future cash flow dibagi initial cost. Oke, selanjutnya ada contoh soal payback period akan dijelaskan oleh Mas Agil Aryan. Baik, terima kasih kepada Mas Fari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal payback period. Project A dan Project B memiliki resiko yang sama dengan rate of return sama dengan 14%. Tentukan payback period dari kedua project tersebut. Di sini bisa dilihat, Project A memiliki modal awal atau cash flow senilai $100, sedangkan Project B senilai $85. Cash inflow dari Project A dari tahun pertama sampai tahun kelima itu tidak selalu berubah-ubah. Di tahun pertama, cash inflow-nya 25.000, tahun kedua 30.000, tahun ketiga 20.000, tahun keempat 35.000, tahun kelima 40.000. Sementara di Project B, cash inflow-nya selalu tetap, yaitu sebesar 25.000. Jadi di sini di Project A, karena Project A bukan annuity atau cash inflow-nya selalu berubah-ubah tiap tahun, maka kita pakai rumus yang kedua yaitu mixed stream cash flow. Inti dari mixed stream cash flow di payback period ini, bagaimana Project A itu mendapatkan balik modal, berapa lama balik modalnya di dalam Project A. Di tahun yang pertama, maka modal awal dikurangi dari 25.000 masih 75.000. Dikurangi di tahun kedua ya 30.000 masih 45.000. Dikurangi di tahun ketiga dikurangi 20.000 masih sisa 25.000. Nah, di tahun keempat ini Project A sudah mulai terlihat balik modal. Jadi, balik modal di Project A ini di antara tahun ketiga dan juga tahun keempat. Lebih dari 3 tahun, tetapi kurang dari 4 tahun. Jadi kita menggunakan rumus mixed stream, yaitu kumulatif cash ditambah sisa cash. Sisa cash dari tahun lalu sebesar 25.000 dibagi dengan cash inflow pada tahun keempat, yaitu 35.000. 3 tahun ditambah 25.000 dibagi 35.000 sama dengan kira-kira 3,7 tahun. Di Project B, karena Project B merupakan project annuity atau cash inflow-nya tidak berubah sama sekali, maka kita menggunakan rumus cash flow dibagi cash inflow per tahunnya. Jadi 85.000 yang merupakan modal awal dibagi dengan cash inflow-nya selama 5 tahun. Karena 5 tahun tidak berubah, jadi dibagi dengan 25.000 sama dengan 3,4 tahun. 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 3,4 tahun.
Di soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anggara. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal dari net present value dengan rate yang ada adalah 10%. Project S mempunyai cash inflow pada tahun ke-0 adalah 10.000, lalu tahun pertama ada 5.000, tahun kedua ada 4.000, tahun ketiga 3.000, dan tahun keempat adalah 1.000. Dengan rumus NPV, CVT dibagi dengan 1 dibanding rate per T. Lalu menghasilkan sama dengan minus 10.000 ditambah 5.000 dibagi dengan 1 tambah rate-nya 10% dikali dengan 1 ditambah 4.000 dibagi dengan 1 tambah rate-nya 10% dikali dengan 2 ditambah 3.000 dibagi dengan 1 ditambah rate 10% dikali dengan 3 ditambah 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan rate 10% lalu dikali dengan 4. Lalu menghasilkan minus 10.000 ditambah 4 4.545,45 ditambah 3.305,79 ditambah 2.253,94 ditambah 683,01 menghasilkan totalnya yaitu 788,20. Jadi nilai net present value dari Project S adalah 788,20. Itu adalah beberapa contoh soal yang dapat kita hasilkan. Sekian untuk presentasi kami. Kami dari di sini ada Anggara Kuntawi Bisana, lalu Arifianto Algifari Hidayat dan Agil Arian mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri.